Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 386 Kapak Hantu Asura. Selain tidak semua orang dapat mengenali bahwa aku memiliki tubuh ilahi, kekuatanku dapat disembunyikan. Ziling tersenyum tipis, lalu gas berwarna ungu itu ditarik kembali. Setelah itu, langkah kakinya mengetuk tanah dengan ringan dan dengan desiran, Ziling sudah terbang keluar dari formasi roh yang transparan dengan kecepatan tinggi. Kecepatan yang mengerikan itu tidak jauh berbeda dari Chu Feng ketika dia menggunakan naga yang melintasi 9 surga. Ayah, aku datang untuk menyelamatkanmu. Setelah Ziling bergegas masuk ke istana, dia berteriak keras ke arah langit. Suaranya keras dan jelas, dan itu seperti guntur yang bergema di seluruh istana. TN, ayah, seharusnya adalah ayah asuh, tapi kedengarannya kurang tepat jadi saya menyingkatnya menjadi ayah. Ini, dari mana gadis ini muncul? Adegan yang tiba-tiba itu membuat keempat raja monster ketakutan karena mereka menemukan bahwa Ziling benar-benar telah melompat keluar dari dinding. Mereka memahami dinding dengan sangat jelas. Itu adalah benda aneh yang tidak dapat dihancurkan, namun bagaimana seseorang bisa melewati dinding seperti itu? Ziling, jangan mendekat. Formasi ini bukan sesuatu yang bisa kau lawan. Cepat kabur. Dan setelah melihat Ziling, wajah Qin Lei berubah drastis dan dia buru-buru berteriak keras. Dari situ, terlihat bahwa dia masih sangat peduli dengan Ziling. Ayah, jangan takut. Aku masih memiliki harta karun pemberian kakekku. Harta karun itu dapat menghancurkan semua formasi di dunia dan membunuh semua makhluk hidup atau binatang buas. Di hadapan harta karunku, formasi ini bahkan tidak layak disebut. Ziling tersenyum manis, lalu mengeluarkan sebuah harta karun yang memancarkan cahaya ke segala arah dari kantong kosmosnya. Harta karun itu digenggam di tangan Ziling dan orang tidak dapat melihat dengan jelas apa isinya. Namun, cahaya hijau tua yang dipancarkannya sangat menyilaukan dan hampir menyelimuti semua yang ada dalam jarak 100 meter. Ziling mengangkatnya tinggi-tinggi dan benda itu tampak sangat suci. Tanpa menoleh ke belakang, dia terbang ke arah Qin Lei dan yang lainnya. Dengan penampilannya yang penuh percaya diri, seolah-olah benda di tangannya benar-benar dapat menyelamatkan Qin Lei dan yang lainnya. Sial, cepat tangkap gadis itu. Melihat pemandangan itu, mata merah darah keempat raja monster itu langsung melebar dan mereka bergerak bersamaan, terbang ke arah Ziling. Bersamaan dengan itu, mereka memancarkan aura kuat mereka dan mereka ingin menyelimuti Ziling dan menekan gerakannya. Namun, itu sia-sia. Meskipun tekanan mereka kuat, mereka tidak memiliki cara untuk menekan Ziling saat ini. Dia yang menggunakan kekuatan tubuh ilahinya memang memiliki aura yang tidak dimiliki orang normal. Tekanan normal tidak dapat menekannya. Empat monster tua. Jika kalian berani mendekat lagi, jangan salahkan aku karena menggunakan harta karun ini untuk membunuh kalian semua. Ziling berbalik dan berlari ke sisi lain istana. Gadis sialan. Aku akan menelanmu hidup-hidup. Keempat raja monster itu sepenuhnya dimanipulasi oleh Ziling, tetapi dari empat sisi, mereka mengepung Ziling. Gadis Ziling ini benar-benar punya trik. Aku seharusnya menjadi orang berikutnya yang muncul. Melihat Ziling berhasil membawa keempat raja monster pergi, Chu Feng sangat gembira dan dengan sebuah pikiran, naga kecil berwarna biru muncul di bawahnya dan diikuti dengan kilatan cahaya. Chu Feng terbang dan bergegas menuju panggung batu. Sial, ada satu lagi. Namun, saat Chu Feng memasuki istana, keempat raja monster merasakan aura Chu Feng dan dua di antaranya melesat ke arah Chu Feng. Empat monster tua. Hari ini, aku akan menghabisi kalian. Matilah. Melihat itu, Ziling berpikir dengan cerdik dan segera setelah itu, dia melemparkan harta karun di tangannya, yang memancarkan cahaya ke segala arah dengan kecepatan kilat ke arah tengah keempat raja monster. Hati-hati. Teriak Ziling seperti itu membuat hati keempat raja monster bergetar hebat, lalu mereka berempat menyerang benda yang bersinar terang di mana-mana itu secara bersamaan. Namun, sebelum serangan mereka mengenai sasaran, objek itu tidak dapat menahan tekanan yang diberikan serangan mereka dan hancur berkeping-keping. Objek itu berubah menjadi benda bercahaya berwarna hijau yang memenuhi udara dan melayang turun. Ini bahkan bukan harta karun. Pada saat itu, keempat raja monster menyadari bahwa di dalam benda bercahaya hijau itu, mereka tidak bisa merasakan sedikit pun ancaman. Bagaimana mungkin benda itu bisa menjadi harta karun yang bisa membunuh semua makhluk hidup? Itu hanyalah barang sampah. Empat idiot. Hal yang membuat kalian semua takut hanyalah mutiara malam yang bersinar biasa. Melihat ekspresi terkejut yang muncul di wajah keempat raja monster, Ziling sangat geli sehingga dia tertawa sampai dia gembira dan dia bergoyang maju mundur. Gadis sialan. Aku akan menyiksamu sampai kau mati. Setelah tahu bahwa mereka telah ditipu, dua raja monster terbang menuju panggung tinggi, sementara dua lainnya menerkam ke arah Ziling lagi. Chu Feng, sisanya terserah padamu. Ziling berteriak keras ke arah panggung lalu dia melompat dengan tubuhnya yang memikat, berubah menjadi sederet cahaya, dan terbang menjauh. Sambil berlari, dia berteriak keras, ayo. Kejar aku.
Jika kau menangkapku, kau akan mendapat hadiah. Pada saat yang sama, Chu Feng tiba di panggung tinggi dan Chu Feng saat ini sangat gembira di dalam hatinya karena ia menemukan bahwa simbol-simbol khusus memenuhi bagian atas panggung tinggi dan simbol-simbol tersebut membentuk sebuah formasi. Itu sangat indah. Akan tetapi, pada saat itu juga, hal yang paling menarik perhatian Chu Feng bukanlah formasi yang dikelilingi simbol-simbol terang itu, melainkan objek yang ada di tengah-tengah formasi itu. Di tempat itu, ada kapak besar yang tertancap di sana. Kapak itu panjangnya 2 meter dan bahannya awalnya berwarna hitam pekat. Akan tetapi, ketika cahaya melewatinya, seseorang akan dapat menemukan bahwa pada kapak berwarna hitam itu, cahaya berwarna merah darah muncul seolah-olah warna hitam itu bukan warna hitam biasa, tetapi akumulasi darah yang tak terbatas. Bentuk kapak itu juga sangat kuat. Di bagian depan, kapak itu memiliki kepala kapak besar yang khas dan sangat tajam. Kapak itu dapat memotong benda apapun. Bahkan jika itu adalah seekor gajah besar, kapak itu masih dapat dengan mudah memenggal kepalanya. Sisi kapak itu seperti kait berbentuk setengah bulan. Kelihatannya seperti bilah besar yang memiliki efek yang sama seperti kapak, tetapi lebih mirip kait yang dapat menggali organ dalam manusia. Kapak besar itu hanyalah senjata pembantaian, dan Chu Feng juga dengan penuh perhatian menemukan bahwa di tengah kapak besar itu, bahkan ada 3 kata besar yang tertulis di sana. Kapak hantu Asura. Kapak hantu Asura yang bagus sekali. Kau milikku. Chu Feng tiba di depan kapak itu, mengulurkan tangannya, dan meraihnya. Ia menggenggam erat kapak hantu Asura itu, tetapi saat Chu Feng mengerahkan tenaga untuk mengangkat tangannya dan ingin menarik kapak hantu Asura itu keluar dari formasi, wajahnya berubah drastis. Karena Chu Feng dengan heran menemukan bahwa dia tidak dapat menarik kapak hantu Asura, dan seolah-olah kapak itu menyatu dengan panggung batu dan tidak ada cara untuk menggerakkannya. Hahaha, bocah bodoh. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengeluarkan kapak hantu Asura ini? Namun tepat pada saat itu, suara tawa mengejek terdengar di belakang Chu Feng, dan ketika dia menoleh untuk melihat, Raja Ular Berbisa sudah berdiri di belakang Chu Feng dan perlahan mendekatinya. Pada saat yang sama, tekanan yang dipancarkannya telah menutup jalan keluar di belakangnya. Asteris desir. Pada saat yang sama, Raja Kalajengking bergegas ke sisi lain panggung batu dan menutup jalan mundur Chu Feng di depannya. Saat berjalan menuju Chu Feng, ia berkata kepadanya, "Kapak hantu Asura ini telah tersangkut di panggung batu selama beberapa ratus tahun. Bahkan tuanku dan Raja Monster tahun itu tidak dapat mencabutnya. Apakah menurutmu kau dapat mencabutnya dan menjadi tuannya? Benar-benar bodoh. Sungguh menggelikan. Hahaha."